Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirati Lestaluhu. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas tentang penjelasan PCR dan DNA rekombinan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang polymerase chain reaction, di mana polymerase chain reaction ini atau PCR merupakan teknik dasar dalam biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA secara spesifik dan cepat di luar tubuh makhluk hidup secara in vitro. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kary Mullis pada tahun 1983 dan telah merevolusi bidang genetika, mikrobiologi, forensik, hingga kedokteran. Melalui PCR, hanya dengan sedikit sampel DNA, ilmuwan dapat menghasilkan jutaan hingga miliaran salinan dari segmen DNA yang diinginkan dalam waktu yang relatif singkat, yang dimana hanya beberapa jam. Selanjutnya, tujuan dan manfaat PCR. PCR sangat bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu. Antara lain, yang pertama ada diagnostik klinis, yang dimana digunakan untuk mendeteksi infeksi virus dan bakteri seperti HIV, TBC, hepatitis, dan COVID-19. Selanjutnya, forensik, di mana PCR digunakan untuk menganalisis DNA pada sampel biologis seperti rambut, darah, atau air liur guna mengidentifikasi pelaku kejahatan. Kemudian ada penelitian genetik, yaitu di mana membantu analisis mutasi gen, studi evolusi, dan pemetaan gen. Kemudian ada bioteknologi, di mana digunakan untuk cloning gen, deteksi GMO, dan rekayasa genetika. Lalu pada pertanian dan peternakan, di mana itu PCR digunakan untuk identifikasi varietas unggul dan deteksi penyakit tanaman dan hewan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui di tahapan-tahapan PCR. PCR terdiri dari 3 langkah utama yang dilakukan secara siklik sebanyak 25-40 kali. Di mana yang pertama yaitu ada tahapan denaturasi, di mana denaturasi itu digunakan dengan suhu 94-95 derajat Celcius, di mana DNA ganda dipanaskan hingga rantainya terpisah menjadi 2 helai tunggal. Kemudian ada tahapan kedua yaitu annealing, di mana digunakan pada suhu 50-65 derajat Celcius, di mana primer menempel pada ujung segmen DNA target. Kemudian ketiga ada elongasi, di mana suhunya itu 72 derajat Celcius, di mana enzim Taq polimerase memperpanjang rantai DNA dengan menambahkan nukleotida sesuai urutan tempat. Kemudian ada jenis-jenis PCR, di mana ada RT-PCR atau reverse transcription PCR, digunakan untuk memperbanyak RNA setelah diubah menjadi cDNA atau complementary DNA. Kemudian ada qPCR, itu adalah atau quantitative PCR, yaitu untuk mengukur jumlah DNA secara real time, sangat berguna dalam riset ekspresi gen. Yang ketiga ada nested PCR, yang dimana menggunakan 2 set primer untuk meningkatkan spesifisitas amplifikasi. Kemudian ada multiplex PCR, yaitu untuk memungkinkan amplifikasi beberapa gen target dalam satu reaksi dengan menggunakan beberapa pasang primer. Berikutnya ada komponen utama dalam PCR. Agar PCR dapat berlangsung dibutuhkan beberapa komponen penting. Yang pertama ada tempat DNA, di mana DNA asli yang mengandung urutan target yang akan diperbanyak. Kemudian primer, yaitu 2 buah oligonukleotida pendek atau forward dan reverse primer yang akan melekat pada bagian awal dan akhir segmen DNA target. Kemudian ada NTPS, kumpulan nukleotida bebas atau DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP yang akan menjadi bahan penyusun DNA baru. Kemudian ada Taq polimerase, di mana enzim DNA polimerase dari bakteri Thermus aquaticus yang tahan suhu tinggi. Kemudian ada buffer reaksi, yaitu untuk menjaga pH dan kondisi ion agar optimal bagi aktivitas enzim. Kemudian ada ion magnesium, yaitu untuk kofaktor penting bagi kerja enzim polimerase. Selanjutnya teknologi DNA rekombinan.
yaitu teknologi DNA rekombinan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam bidang bioteknologi modern. Teknik ini memungkinkan ilmuwan untuk memotong dan menggabungkan segmen DNA dari organisme berbeda, menciptakan kombinasi genetik baru yang tidak ditemukan secara alami. DNA yang telah direkayasa ini kemudian dimasukkan ke dalam organisme lain untuk ditranskripsi dan ditranslasi menjadi protein fungsional. Kemudian teknologi ini membuka jalan bagi produksi obat-obatan, vaksin, dan peningkatan kualitas tanaman serta hewan ternak. Kemudian ada manfaat dan aplikasi dari DNA rekombinan, di mana produksi protein terapeutik seperti insulin, hormon pertumbuhan manusia, interferon, dan faktor pembekuan darah untuk hemofilia. Kemudian ada pembuatan vaksin rekombinan seperti vaksin hepatitis B dan vaksin HPV. Kemudian ada rekayasa genetika pada tanaman untuk menghasilkan tanaman yang tahan lama, tahan herbisida, dan tahan kekeringan. Terapi genetik untuk memperbaiki gen yang rusak pada pasien penyakit genetik. Kemudian penelitian ilmiah untuk memahami fungsi gen dan jalur metabolik. Berikut komponen dan alat dalam teknologi DNA rekombinan. Yang pertama ada gen target, yaitu potongan DNA yang akan disisipkan, biasanya berasal dari organisme donor. Kemudian ada vektor atau molekul pembawa, biasanya plasmid yang membawa gen target ke dalam sel penerima. Kemudian ada enzim restriksi atau endonuklease, itu enzim yang memotong DNA pada urutan spesifik. Lalu DNA ligase, enzim ini yang menyatukan ujung-ujung DNA antara gen target dan vektor. Kemudian sel inak, di mana sel organisme misalnya bakteri E. coli tempat DNA rekombinan diperbanyak dan diekspresikan. Kemudian ada proses pembuatan DNA rekombinan. Yang pertama, isolasi gen target dari organisme donor. Kedua, pemotongan DNA oleh enzim restriksi untuk menciptakan ujung yang cocok. Ketiga, penyisipan gas ke dalam vektor plasmid. Yang keempat, penyambungan DNA dengan enzim ligase menghasilkan plasmid rekombinan. Lalu kelima ada transformasi, yaitu memasukkan plasmid ke dalam sel inang seperti E. coli. Kemudian ada seleksi koloni yang membawa DNA rekombinan, biasanya menggunakan antibiotik. Kemudian ada ekspresi dan isolasi produk seperti protein rekombinan atau antibodi. Contoh produk dan penerapan nyata, di mana insulin manusia rekombinan yaitu diproduksi secara massal dengan bakteri E. coli yang mengandung gen manusia. Kemudian ada tanaman transgenik seperti jagung bete yang mengandung gen insektisida alami dari bakteri Bacillus thuringiensis. Kemudian ada protein vaksin seperti vaksin HPV atau human papillomavirus dan hepatitis B hasilkan dari DNA rekombinan. Kemudian produksi enzim industri, misalnya enzim protease untuk deterjen. Baik, di sini kalian bisa lihat perbandingan PCR dan DNA rekombinan. Kesimpulan, teknologi PCR dan DNA rekombinan telah memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. PCR memungkinkan deteksi DNA dalam jumlah kecil dengan sangat cepat dan akurat, yang sangat penting dalam bidang diagnostik dan penelitian. Sementara itu, teknologi DNA rekombinan memberikan solusi inovatif dalam pengobatan, pertanian, dan produksi protein industri melalui manipulasi genetik yang cermat. Kedua teknologi ini saling melengkapi dan menjadi landasan utama dalam bioteknologi modern.